Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan membahas tentang lab isolasi host yang disusupi menggunakan 5 tapel. Anggota kami, saya sendiri ada Muhammad Ivan Al-Aziz, ada Muhammad Fahri Alaudin, dan ada Muhammad Rehan Aparel. Tujuan. Tujuan dari lab ini, yang pertama tinjauan peringatan di Seguil, yang kedua pivot ke Wirsak, yang ketiga beralih ke Kibana. Latar belakang, 5 tapel digunakan oleh administrator TI untuk mengidentifikasi persyaratan untuk menciptakan lingkungan yang jaringan, operasional, dan aman. Komponen 5 tapel termasuk alamat IP sumber dan nomor port, alamat IP tujuan dan alamat port, dan protokol yang digunakan dalam payload data. Ini adalah bidang protokol header paket IP. Bahan yang diperlukan, mesin virtual Security Onion. Nah, part 1, ulasan Arch Disguil. Analisis insiden yang dicatat dalam kolom pesan acara, salah satu pesan tersebut adalah GPL Attack Response. Dengan ID yang memeriksa kembalian dari akses root, pesan ini mengidentifikasi kemungkinan perolehan akses root selama serangan. Sebuah host yang terletak di alamat IP 209.165.200.235 mengembalikan akses root ke alamat IP 209.165.201.17. ID pemberitahuan 5.1 disebutkan sebagai contoh dalam praktikum ini seperti gambar di bawah. Yang pertama, tampilkan data paket dan tampilkan aturan untuk melihat setiap peringatan secara rinci. Yang kedua, klik kanan ID peringkat 5.1 dan pilih transkrip. Tinjauan transkrip untuk pemberitahuan. Transkrip menampilkan transaksi antara sumber aktor ancaman, SRC, dan target DST selama serangan. Aktor ancaman menjalankan perintah Linux pada target, seperti gambar pada di bawah ini. Transaksi seperti apa yang terjadi antara klien dan server dalam serangan ini? Nah, transaksi yang terjadi yaitu penyerangan dari 209.165.201.17 memperoleh akses root ke 209.165.200.235. Penyerangan melanjutkan menelusuri sistem file, menyalin file bayangan, dan mengedit di /etc sudo dan /etc passwd. Selanjutnya ke part 2, yaitu pivot ke wireless. Beralih ke Wireshark akan memungkinkan kita untuk menganalisis lalu lintas jaringan yang direkam dan memahami lebih lanjut tentang serangan atau kejadian yang terjadi. Dengan Wireshark, kita dapat melihat paket data yang dikirim dan diterima antara host yang terlibat dalam insiden tersebut. Membantu kita mengidentifikasi pola serangan, alamat IP yang terlibat, dan aktivitas jaringan lainnya yang relevan. Pilih pemberitahuan yang memberi transkrip dari langkah sebelumnya. Klik kanan ID, peringatan 5.1, dan pilih Wireshark jendela utama. Wireshark menampilkan 3 tampilan paket yang seperti ini. Lalu untuk melihat semua paket yang dilakit dalam percakapan TCP, klik kanan paket, apapun, dan pilih ikuti TCP stream. Nah, silakan seperti ini. Selanjutnya adalah soal sini, apa yang Anda amati, apa yang ditunjukkan oleh warna teks merah dan biru. Jawabnya itu adalah TCP menunjukkan transaksi antara pelaku ancaman yang ditampilkan dalam teks merah dan target dalam teks biru. Informasi dari addon TCP sama dengan transkrip. Nama host target dapat dieksploitasi dan alamat IP-nya adalah 209.165.200.235. Yang kedua, penyerang mengeluarkan perintah UMI pada target. Apa yang ditunjukkan ini tentang peran penyerang pada komputer target? Jawabannya itu penyerang memiliki hak root penuh pada komputer target. Pertanyaan ketiga,
Kemudian menurut aliran PCP, jenis data apa yang telah dibaca oleh aktor ancaman? Jawabannya itu informasi akun pengguna. Selanjutnya part ketiga itu beralih ke Kibana. Beralih ke Kibana akan memungkinkan kita untuk menganalisis data log secara lebih mendalam. Dengan Kibana kita dapat memvisualisasikan dan mengeksplorasi data log untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang aktivitas jaringan yang terjadi. Ini akan membantu kita dalam mengidentifikasi pola serangan, tren, dan anomali yang mungkin terjadi dalam jaringan. Yang pertama, part ketiga kembali ke Siguil. Klik kanan IP sumber atau tujuan untuk ID peringatan 5.1. Pilih Kibana, IP lookup, lalu cari SRC IP. Masukkan analisis nama pengguna dan CyberOps kata sandi jika diminta oleh Kibana. Jika rentang waktunya adalah 24 jam terakhir, ubah ke Juni 2020 sehingga 11 Juni disertakan dalam rentang waktu. Gunakan tab absolut untuk mengubah rentang waktu. Lalu selanjutnya dalam hasil yang ditampilkan, ada daftar tipe data yang berbeda. Anda diberitahu bahwa file confidential.txt tidak lagi dapat diakses dalam sensor dan layanan PyChart. FTP dan FTP data hadir dalam daftar seperti yang ditunjukkan pada gambar. Next. Filter untuk bro_ftp lalu arahkan kursor ke ruang kosong di samping hitungan tipe data bro FTP. Pilih plus untuk memfilter hanya lalu lintas terkait FTP yang seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Dalam entry log yang sama, scroll kembali ke bidang ID, pemberitahuan, dan klik tautan. Nah, lalu ada sebuah pertanyaan, apa alamat IP sumber dan tujuan serta nomor port untuk lalu lintas FTP? Jawabannya itu alamat IP sumber dan nomor port 192.168.0.11.252.776. Alamat IP tersebut dan tujuan nomor port adalah 209.165.200.235.221. Lalu pertanyaan kedua, apa kredensial pengguna untuk mengakses fitur FTP? Jawabannya analisis nama pengguna dan CyberOps kata sandi. Selanjutnya arahkan lagi ke bagian atas dashboard, pilih file di bawah judul Zik, hunting di panel kiri, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Lalu ada pertanyaan kembali, apa saja jenis file yang berbeda? Lihatlah bagian jenis MIME di layar. Jawabannya itu jenis file tersebut adalah teks dan berbagai jenis file gambar. Pertanyaan yang kedua, scroll kembali ke judul file, lalu ke sumber, apa saja sumber file yang tercantum? Jawabannya itu ada HTTP dan FTP. Filter untuk FTP data dengan mengarahkan kursor ke ruang kosong di samping hitung untuk FTP_data dan klik plus. Lalu ada pertanyaan kembali, apa jenis MIME sumber dan alamat IP tujuan yang terkait dengan transfer data FTP? Kapan transfer ini terjadi? File tersebut adalah file teks biasa yang ditransfer dari 192.168.0.11 ke 209.165.200.235. Berkas telah ditransfer pada 11 Juni 2020 pukul 03.53. Lalu apa konten teks dari file yang ditransfer menggunakan FTP? Jawabannya, dokumen rahasia jangan dibagikan. Dokumen ini berisi informasi tentang pelanggaran keamanan terakhir. Dan pertanyaan terakhir yaitu dengan semua informasi yang telah dikumpulkan sejauh ini, apa rekomendasi Anda untuk menghentikan akses tidak sah lebih lanjut? Minimal kata sandi untuk nama pengguna analisis harus diubah di seluruh jaringan, yaitu 209.165.200.235 dan 192.168.0.11. Nah, kesimpulannya dalam lab ini, 3 langkah kunci dilakukan untuk menganalisis eksploitasi kerentanan terdokumentasi. Pertama, peringatan dalam Siguil diperiksa untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan. Selanjutnya, analisis lanjutan dilakukan dengan menggunakan Wireshark untuk memeriksa lalu lintas jaringan yang terjadi. Dan langkah yang terakhir melibatkan penggunaan Kibana untuk memvisualisasikan dan mengeksplorasi data log
dengan tujuan mendapatkan wawasan lebih mendalam tentang aktivitas jaringan. Konsep 5 tuple juga diperkenalkan sebagai metode untuk mengidentifikasi persyaratan dalam menciptakan lingkungan jaringan yang operasional dan aman, yang melibatkan alamat IP sumber dan tujuan, nomor port sumber dan tujuan, serta protokol yang digunakan dalam payload data. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.